Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak semua manusia punya rezeki yang lancar. Padahal setiap hari sudah bekerja keras, namun tetap saja rezeki masih kurang. Ada baiknya usaha keras kita diimbangi dengan kegiatan ibadah, karena bagaimanapun rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara menjemputnya adalah dengan memohon melalui ibadah. Sebenarnya ada amalan yang bisa diterapkan untuk rezekimu yang kurang lancar. Bukan akan kaya, tetapi rezekimu akan selalu tercukupi setiap hari. Lalu, apa saja keutamaan mengamalkan amalan ini? Yang pertama, dijauhkan dari kemiskinan. Apabila seseorang membiasakan diri untuk mengamalkan amalan ini sebanyak 1 kali setiap malam, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat berarti, yakni akan dijauhkan dari kemiskinan untuk selama-lamanya. Yang kedua, memperoleh kekayaan berlimpah. Apabila seseorang mengamalkan amalan ini sebanyak 14 kali setiap selesai menunaikan salat asar, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan berupa kekayaan yang didapatkan berlimpah dan tidak akan ada habisnya. Yang ketiga, ditunaikan hajatnya berhubungan dengan rezeki. Apabila seseorang mengamalkan amalan ini sebanyak 41 kali dalam satu majlis, atau dengan kata lain sekali duduk, maka insya Allah akan ditunaikan semua hajat yang dimohonkan, terutama yang berhubungan dengan rezeki. Yang keempat, dijadikan hartawan dan dermawan. Agar seseorang bisa menjadi orang kaya yang selalu mengucap syukur, maka amalan ini dibacakan sebanyak 3 kali sesudah selesai menunaikan salat subuh, dan juga 3 kali sesudah menunaikan salat isya, yang insya Allah tidak akan berlalu masa setahun tersebut, melainkan akan dijadikan seseorang yang hartawan dan juga dermawan. Yang kelima, dilimpahkan rezeki. Amalan orang sufi agar dilimpahkan rezeki, hendaklah melakukan puasa selama 1 minggu dimulai hari Jumat. Setiap selesai salat fardu, maka mengamalkan amalan ini sebanyak 25 kali sehingga sampai pada malam Jumat berikutnya. Pada malam Jumat berikutnya tersebut sesudah salat maghrib, maka amalkan amalan ini sebanyak 25 kali. Sesudah salat isya dibacakan kembali sebanyak 125 kali, diikuti dengan selawat ke atas Nabi sebanyak 1000 kali. Sesudah selesai, maka perbanyak juga sedekah dan amalkan surat ini sekali pada pagi dan petang, maka insya Allah akan berhasil. Yang keenam, mempermudah roh keluar dari jasad. Jika mengamalkan amalan ini saat berada di sisi mayat atau orang yang sedang nazak, maka insya Allah akan semakin dipermudahkan supaya ruh bisa keluar dari jasadnya. Dengan ini, maka orang tersebut tidak akan merasakan sakratul maut terlebih lama. Yang ketujuh,
diringankan sakitnya. Apabila seorang mengamalkan amalan ini saat berada di sisi orang yang sedang sakit, maka insya Allah akan dipermudah untuk kesembuhan dan penyakitnya juga diringankan. Yang kedelapan, dipermudah melahirkan. Apabila amalan ini ditulis kemudian dipakaikan pada orang yang hendak melakukan persalinan, maka insya Allah akan segera melahirkan dengan mudah tanpa halangan yang berarti. Yang kesembilan, dijauhkan dari kefakiran. Dengan mewiridkan amalan ini sebagai bacaan yang rutin setiap hari dan juga malam, maka Allah akan menjauhkan segala kefakiran untuk selama-lamanya. Yang ke-10, pelindung diri dari kemudaratan dunia. Jika amalan ini diamalkan untuk wanita dan juga gadis, maka akan berguna untuk melindungi diri dari segala macam kemudaratan dunia, sekaligus terhindar juga dari kemiskinan, yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ketika selalu membicarakan Abdullah yang sedang sakit tenat. Yang ke-11, diberikan kesenangan dan kemudahan. Barang siapa mengamalkan amalan ini dan dijadikan sebagai doa wirid, maka orang tersebut akan memperoleh kesenangan dan juga kemudahan untuk selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, mendapatkan 10 pahala. Untuk seseorang yang mengamalkan amalan ini, maka akan mendapatkan 10 pahala yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan di mana jika Anda membacanya sampai khatam, maka pahala yang akan didapat akan berjumlah 3.250.150. Yang ke-13, tidak akan ditimpa kekafiran. Barang siapa yang mengamalkan amalan ini setiap hari, niscaya ia tidak akan ditimpa kekafiran. Kekafiran adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, amalkanlah amalan ini setiap hari, insya Allah akan menjauhkan kita dari sifat kafir. Yang ke-14, merupakan amalan kekayaan. Sejatinya amalan ini merupakan amalan kekayaan. Oleh karenanya, ajarkanlah amalan ini pada istri-istrimu. Dengan mengamalkan amalan ini setiap hari, insya Allah dapat memudahkan kita mendapat rezeki yang halal pun nikmat Allah yang terus mengalir. Yang ke-15, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bagi yang rajin mengamalkan amalan ini, maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang ke-16, mendapatkan ketenangan jiwa dan raga. Bagi mereka yang mengamalkan amalan ini meski tidak mengetahui artinya, maka akan mendapatkan ketenangan baik dari segi jiwa maupun raganya. Yang ke-17, mengajarkan tauhid. Dalam amalan ini memang tidak secara langsung menerangkan tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi di dalam surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya kepada Allah dan semakin membuat kita yakin jika semuanya sudah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam urusan rezeki. Adapun amalannya adalah membaca surat Al-Waqi'ah. Dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, ia tidak akan ditimpa oleh kefakiran selamanya. Dari Imam Ja'far As-Sadiq berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah pada malam Jumat, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia. Surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukmin yang
bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi oleh yang lain. Imam Muhammad Al-Baqir berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama. Demikianlah keutamaan dari mengamalkan membaca surat Al-Waqiah. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa memperbanyak membacakan surat Al-Waqiah dengan istiqamah, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan dan melimpahkan rahmat, berkah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.